Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai sejarah dan teori manajemen. Kami beranggotakan 5 orang. Saya Nur Gusti Setia Widyastuti, dan berikutnya Arlen, Asep, Bisman, dan Cindy Yustika. Apa sih itu manajemen? Manajemen dapat diartikan sebagai pengelolaan pekerjaan dengan memanfaatkan sumber daya organisasi melalui orang lain untuk mencapai sebuah sasaran atau tujuan dengan pelaksanaan proses fungsi-fungsi POLC atau bisa disebut dengan planning, organizing, leading, dan controlling. Sejarah perkembangan manajemen. Sejak manusia hidup di bumi ini, manajemen telah dilakukan seiring dengan perkembangan manusia dan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di zaman kuno atau zaman batu, orang menggunakan keterampilan dan keahlian untuk membuat alat-alat dari batu untuk memenuhi tujuan hidup mereka. Manajemen kemudian berkembang sesuai dengan keahlian dan pengetahuan serta pengembangan kemampuan yang telah diperoleh manusia. Pengetahuan dan teknologi atau sains dan teknologi tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan ini juga meningkatkan keterampilan manusia dalam bidang manajemen. Teori manajemen. Konsep evolusi dan teori manajemen. Konsep dasar teori manajemen telah berkembang menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari para profesional manajemen atau para ahli. Evolusi teori manajemen secara umum dapat dibagi menjadi 4 bagian antara lain. Yang pertama, manajemen ilmiah dari tahun 1870 sampai 1930. Yang kedua, manajemen klasik dari tahun 1900 sampai dengan 1940. Yang ketiga, manajemen hubungan manusia dari tahun 1930 sampai dengan 1940. Yang keempat, manajemen modern, yaitu dari tahun 1940 sampai dengan saat ini. Perkenalkan, nama saya Arlene Friski Lapiani Pasaribu dengan NIM 2010111200. Seperangkat prinsip yang merupakan inti dalam manajemen ilmiah menurut Frederick Taylor yang merupakan bapak manajemen ilmiah antara lain: 1. Penggunaan sains secara sistematis untuk menggantikan metode tidak teratur. 2. Menumbuhkan keharmonisan dalam menjalankan kegiatan atau aktivitas. 3. Mewujudkan kerjasama atau teamwork, bukan individualisme. 4. Menghasilkan output secara maksimal, bukan output terbatas. 5. Promosikan pekerjaan ke level yang tertinggi dan raih laba maksimum. Perkenalkan, nama saya Asep Sipriana. Manajemen klasik berasal dari perlunya pedoman manajemen perusahaan yang kompleks seperti pabrik. Namun manajemen tidak dilahirkan tetapi diajarkan jika dasar-dasar dan teori manajemen umumnya digunakan. Menurut Taylor, manajemen adalah kegiatan umum dari semua tindakan orang dalam pemerintah, bisnis, dan Taylor membagi perusahaan menjadi 5. Yang pertama ada teknis, penjualan, keamanan, manajemen, dan akuntansi. Teori manajemen hubungan manusia. Apa itu teori manajemen hubungan manusia? Yaitu teori yang menjelaskan bagaimana manajer menangani bawahan. Agar suatu organisasi lebih efektif, ia perlu meningkatkan hubungannya dengan orang-orang sekitar. Nah, aliran ini dicapai dengan meningkatnya aliran klasik, menambahkan konsep sosial dan psikologis. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Cindy Yustika Agustin dengan NIM 2010111205. Di sini saya akan menjelaskan yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Untuk slide selanjutnya, teori manajemen modern. Perintisnya teori ini adalah Abraham Maslow, Chris Agrist, Douglas MC Gregor, Edgar Sands, David MC Cleland, Robert Black, and Jane Moulton.
Ernest Del Peter Drucker, dan ahli-ahli manajemen operasi atau manajemen sains. Manajemen modern adalah perluasan manajemen ilmiah. Manajemen modern mulai berkembang sejak tahun 1940-an dan banyak menggunakan manajemen sains atau manajemen operasi atau riset operasi sebagai pendekatan ilmu manajemen yang banyak menggunakan ilmu matematika, fisika untuk memecahkan masalah operasional. Pada awalnya, ilmu manajemen operasi digunakan dalam ilmu kemiliteran dalam hal-hal operasi militer. Tujuan dari manajemen sains atau manajemen ilmu adalah untuk memberikan landasan kuantitatif dalam pengambilan keputusan. Dalam manajemen modern, konsep manajemen dibagi menjadi 1. Manajemen berbasis hasil, 2. Manajemen tanggung jawab sosial, 3. Manajemen tujuan atau sasaran, 4. Manajemen berbasis pengecualian, 5. Manajemen praktis atau terapan. Kelebihan manajemen modern banyak digunakan dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari meliputi penganggaran modal, perencanaan produk, manajemen persediaan penjadwalan, metode antrian, transportasi. Kelemahan manajemen modern. Konsep manajemen modern sulit dipahami karena perhitungannya. Alasan mengapa perlu mencapai tujuan pengelolaan atau manajemen dalam organisasi. A. Dengan mencapai tujuan, manajemen memfasilitasi pencapaian tujuan antara organisasi dan pribadi, para pemangku kepentingan dalam organisasi, seperti pemilik, karyawan, pelanggan, dan pemasok. C. Efisiensi dalam efektivitas adalah ukuran keberhasilan organisasi. Efisiensi merupakan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang secara tepat dengan tingkat biaya diukur dari sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, sedangkan efektivitas merupakan kemampuan memilih alat yang tepat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bisma. Juga mengubah cara melakukan fungsi untuk manajemen sendiri. Perubahan ini tercermin dalam beberapa perbedaan antara manajemen lama ataupun manajemen baru. Manajer gaya lama melihat diri mereka itu sebagai bos, sementara manajer gaya baru melihat diri mereka itu sebagai menginspirasi, pemimpin tim atau konsultan internal. Nah, sejumlah perbedaan lain adalah bahwa manajer gaya lama membuat keputusan sendiri dan manajer gaya baru ini mendengar apa yang dikatakan oleh orang lain dalam keputusan mereka. Akibatnya, manajer gaya lama bekerja lebih lama dan manajer gaya baru ini bekerja dengan hasil prioritas yang lebih tinggi, seperti itu. Nah, perubahan dalam manajemen ini tidak menggantikan fungsi manajemen yang ada. Sehingga fungsi manajemen yang menggabungkan manajemen lama dan baru ini adalah making things happen atau membuat sesuatu, meeting the competition ataupun menghadapi tantangan bersama, organizing people, project and process atau mengatur orang atau pekerja proyek dalam proses, dan leading, memimpin. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Demikian hasil presentasi dari diskusi kelompok kami. Semoga dengan menonton video ini teman-teman semakin bisa dan memahami sejarah dan teori manajemen. Di akhir kata, saya dan teman-teman saya mewakili dari kelompok kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.